Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kepada yang terhormat Bapak Burhan MT selaku dosen pengampu mata kuliah coding. Di sini kami akan menampilkan sebuah program tentang shorting. Sebelumnya perkenalkan saya Rani Afriani dengan NIM 243349192 sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nadia Mafauza dengan NIM 2433428 sebagai pemateri 1. Dan saya Vira Ramadhani Syarif dengan NIM 243344045 sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja kita masuk kepada pemateri 1 yang akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang dari laporan project group yang telah kami susun. Latar belakangnya ialah program pengolahan data dibuat untuk mengolah bilangan acak, menghitung informasi seperti nilai maksimum dan juga minimum. Program dirancang untuk minimal 150 bilangan acak dan menampilkan frekuensi kemunculan data yang sama. Kemudian pengertian aspek programannya, bahasa C adalah salah satu bahasa. Din, tolong dong. Bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman tertua paling berpengaruh dalam sejarah teknologi komputer. Bahasa C dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Laboratories sekitar tahun 1972. Bahasa C sering disebut sebagai bahasa tingkat menengah, menggabungkan efisiensi dan juga kemudahan sintaksis tingkat tinggi. Kemudian pembahasan aspek pemrograman selanjutnya ialah membahas tentang kelebihan utama bahasa pemrograman C. Yang pertama ialah struktur program yang sederhana dan juga efisien. Yang kedua, mendukung pemrograman terstruktur dan juga modular. Yang ketiga, portabilitas tinggi atau portabelnya itu tinggi. Yang keempat, eksekusi cepat dan juga efisien. Dan yang kelima, menyediakan akses langsung ke memori. Selanjutnya, bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang ketujuh, dasar bagi bahasa pemrograman lainnya. Konsep modul aspek pemrograman selanjutnya ialah modular pemrogramming adalah pendekatan pemrograman membagi program besar menjadi bagian-bagian yang kecil atau modul dan fungsi. Tujuannya untuk mengurangi kompleksitas, mempermudah pemeliharaan, meningkatkan keterbacaan kode, dan juga mendukung penggunaan ulang. Kemudian terdapat ciri-ciri meliputi adanya fungsi-fungsi independen, program utama mengatur alur kerja melalui pemanggilan fungsi. Kemudian terdapat juga keuntungannya, yaitu efisien untuk pengembangan fleksibilitas tinggi serta penggunaan ulang modul. Di sini juga ada struktur data array. Array itu sendiri adalah salah satu struktur data dasar dalam pemrograman. Menyimpan sekumpulan data dengan tipe data sama dalam satu variabel tunggal, berbeda dengan variabel biasa, karena memungkinkan penyimpanan banyak nilai secara berurutan. Konsep array sangat penting dalam pemrograman yang berhubungan dengan data nilai atau elemen numerik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Nadia. Kita lanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini kita akan membahas tentang algoritma pengolahan data. Nah, yang pertama itu ada bubble sort. Bubble sort ini merupakan yang digunakan untuk mengurutkan data dari nilai yang terkecil atau ascending atau sebaliknya. Nah, yang kedua juga ada pencarian nilai ekstrem atau maksimal atau minimal yang merupakan algoritma melakukan literasi terhadap seluruh data untuk menemukan nilai terbesar
besar, maksimum ataupun minimum. Yang ketiga juga ada rata-rata atau mean, di mana menghitung dengan cara menjumlahkan elemen array, kemudian membaginya dengan jumlah data. Yang keempat ada median, yang merupakan nilai tengah dari data-data yang sudah diurutkan. Median dihitung dari rata-rata dua nilai tengah. Yang kelima ada modus, di mana modus ini menunjukkan nilai yang paling sering muncul, algoritma membandingkan frekuensi kemunculan tiap nilai. Yang keenam juga ada frekuensi data, yang merupakan menghitung beberapa kali setiap nilai muncul, menentukan distribusi data, dan membantu pencarian modus. Selanjutnya di sini ada tahapan pengeraan proyek. Nah, yang pertama ada analisis kebutuhan program, menentukan fitur dan fungsional utama. Yang kedua juga ada perencanaan fungsi modular, seperti membuat prototipe fungsi untuk setiap proses. Yang ketiga ada implementasi kode dengan menuliskan program menggunakan bahasa C. Yang keempat ada uji coba program, seperti menjalankan program memverifikasi fungsi. Yang kelima ada penyusunan laporan akhir, nah dengan mendokumentasikan hasil dan analisis. Selanjutnya di sini ada struktur program modular. Nah, yang pertama ada generate data dengan menghasilkan data acak sebanyak 150 bilangan. Yang kedua ada display data dengan menampilkan seluruh data ke layar. Yang ketiga juga ada sort ascending dengan mengurutkan data dari kecil ke besar. Yang keempat ada sort descending dengan mengurutkan data dari besar ke kecil. Yang kelima ada find max min, maksimal minimal dengan menentukan nilai tertinggi dan terendah. Yang keenam ada calculate average dengan menghitung nilai rata-rata data. Yang ketujuh ada fin median. Nah, di sini menentukan nilai tengah setelah sorting. Yang kedelapan ada find mode dengan menentukan nilai yang paling sering muncul. Yang kesembilan ada count frekuensi dengan menampilkan banyaknya data yang sama. Nah, selanjutnya ada desain alur program. Nah, di sini program dimulai menghasilkan data bilangan, lalu menampilkan menu pilihan operasi. Selanjutnya, penggunaan memilih operasi yang diinginkan, lalu program menjalankan fungsi sesuai dengan pilihan yang dipilih. Nah, selanjutnya juga ada proses ini dapat diulang hingga penggunaan memilih untuk keluar dari program. Lanjut ke pelaksanaan dan hasil. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa C dengan compile kode blok atau GCC antarmuka berbasis teks menampilkan menu interaktif untuk memudahkan pengguna. Program telah diuji dengan 150 data acak dan semua fungsi berjalan dengan baik tanpa error. Nah, hasil dari data tadi menunjukkan bahwa seluruh fungsi bekerja dengan baik. Median dan modus sesuai pengukuran dengan perhitungan manual dan tidak ditemukan error dalam proses eksekusi. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dini. Dari hasil perancangan dan implementasi proyek ini dapat disimpulkan bahwa program berhasil mengolah data bilangan acak sebanyak 150 data dengan benar. Pendekatan pemrograman modular membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Program mampu menghitung berbagai nilai statistik dasar seperti rata-rata, median, dan modus. Program mudah digunakan dengan tampilan menu berbasis teks yang sederhana. Sekian penjelasan hasil program kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi